Setan, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, ini sahih, kalau seorang keluar rumahnya membaca doa itu, setan itu pada minggir semua. Sama setan-setan lain, syuf, kif, sudah inti minggir, kif birajulin kutu hudia, dengan orang yang sudah dikasih hidayah sama Allah, gimana inti, sudah menjauh. Ada doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang lebih lengkap. Anda kalau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, coba Anda maknai, tawakal kepada Allah. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan, apa yang bakal terjadi ketika aku nyetir mobil. Mungkin ada yang nabrak dari kanan, mungkin ada orang yang nyebrang ngawur, aku tabrak dia. Maka dengan membaca doa itu, kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang menjamin Anda pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Ada yang jamin? Tahu-tahu istri, oh suami lagi di rumah sakit, kenapa tabrakan? Baca doa. Ketika Anda membaca doa dan Anda tabrakan, Anda akan tahu, ya Allah, aku sudah tawakal kepadamu. Aku yakin iman terbaik yang kau berikan kepadaku. Iman akan terus tumbuh dengan Anda terus berzikir kepada Allah SWT. Tapi kalau tidak berzikir, waduh, gara-gara remnya ini belum, remnya yang disalahkan. Mungkin Anda punya salah sama Allah SWT. Jangan remnya yang disalahkan. Itu doa apa? Doa lain yang dibaca Rasulullah SAW kalau keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat dan jangan sampai aku disesatkan. Au azilla au uzalla, jangan sampai aku terpleset, aku diplesetkan orang. Au adlima au udlama, jangan sampai aku berbuat zalim kepada orang dan jangan sampai ada orang yang berbuat zalim kepada aku. Wa an ajhala au yashhala alaih, dan jangan sampai aku berbuat bodoh kepada orang atau orang lain berbuat bodoh kepada aku. Sempurna isi doa ini. Anda keluar rumah mau belanja, takut ditipu orang. Ada nggak takut ditipu? Takut beli mobil. Saya ingat di Medina ada kelas Dr. Ali Misri, dia sudah lulus. Dia cerita, dia punya mobil Mazda tahun 80 mungkin. Dia ngomong, Vick, anak ketika mau beli mobil ini, anak baca doa ini terus panjang perjalanan. Alhamdulillah, mobil tua tapi bisa sampai Mekah, kata dia. Itu berkah dari doa, dari permohonan kepada Allah SWT. Jangan sampai kita ditipu orang. Maka ketika keluar rumah, baca doa itu. Kemudian Rasulullah SAW di sore hari kalau pulang dari masjid setelah sholat asar, beliau menghampiri istrinya satu persatu. Datang ke rumah istrinya satu, tanya, ngobrol, nanti pindah ke rumah istrinya, diperiksa istri-istri beliau. Itu adalah bentuk kasih sayang baginda Nabi kepada istri-istrinya. Ada yang punya istri dua di sini? Ibu-ibu, maaf yang di sana, ada yang punya istri dua? Ada kayaknya, cuma takut ketahuan istri. Tapi insya Allah ibu-ibu enggak semua yang di sini muwahhid. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang istrinya satu, karena istrinya arti tauhid itu satu gitu kan. Jadi semua pada bertauhid dalam artian istrinya semua satu. Anda harus memeriksa keadaan istri Anda. Jangan pulang kerja langsung ke tempatnya teman, pulang dulu ke rumah. Rasulullah mencontohkan hal ini. Datang ke istrinya, sebelum ada urusan lain tanya gimana semua kebutuhan rumah, sehat, lihat anak-anaknya. Mungkin sekarang sudah ada pakai HP di telepon, tapi lebih baik Anda datang melihat keadaan keluarga. Itu salah satu hikmah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Kemudian sholat maghrib berjamaah, itu termasuk sunnah yang diamalkan pada waktu sore hari. Anda pulang kerja, pulang sampai rumah dalam keadaan capek, mandi, dengar azan, panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Subhanallah, panggilan itu bukan panggilan bos Anda. Anda kalau ditelepon sama bos baru masuk rumah, balik ke pabrik, balik bos, balik. Tapi kenapa kata Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah,
Ayo datang ke rumahku, kata Allah. Tinggalkan semuanya. Anda mandi bersih, Anda akan bertemu dengan Raja Maharaja. Allah SWT yang memiliki segala-galanya. Anda tinggalkan sejenak dunia Anda di belakang, Anda datang ke masjid. Setiap langkah Anda Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan dosa. Subhanallah. Warajul mazala fi shalah, orang itu akan dalam keadaan sholat sampai sholat yang akan datang ke masjid. Di masjid apa yang kita lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah nggak sebelum sholat maghrib? Ada sholat sunnah belum? Ada sholat sunnah tidak sebelum sholat maghrib? Ada? Berapa rakaat? 2 rakaat? Betul? Di Indonesia kita ngelihat biasanya orang kalau ke masjid, Anda melihat kalau maghrib itu masuk masjid langsung duduk. Banyak sekali mereka yang tidak tahu sunnah, bagaimana sunnah masuk masjid. Yang pertama sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah sebelum maghrib, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, sallu qabla al-maghrib, sholat sebelum maghrib, kata Rasul. Sholat sebelum maghrib liman sya, bagi yang mau. Tidak termasuk sunnah rawatib yang ditekankan. Tapi kalau Anda masuk masjid, ingat ada tahiyatul masjid. Sekalian Anda gabungkan niat Anda dengan sunnah sebelum maghrib. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Macam-macam lah, yang sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang Rasulullah lakukan itu apa sih? Yang pertama sholat sunnah sebelum maghrib, itu disunahkan. Yang kedua, ingat, bainal adzanain da'watun mustajabah, ada doa mustajab di antara 2 azan itu. Manfaatkan untuk berdoa. Orang keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa, ini rame sendiri, sallallahu ala Muhammad. Iya, sallallahu ala Muhammad, betul kita baca sholawat. Tapi jangan ganggu saudara Anda yang dia menjauhi kebisingan dunia, masuk ke masjid ingin ketenangan, kok malah diganggu dengan rame-rame seperti itu. Perlu adanya penyadaran, karena banyak saudara kita tidak tahu sunnahnya itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan menghakimi, menvonis, wah orang-orang itu memang nggak mau dikasih tahu. Belum dikasih tahu dan mengatakan seperti itu. Kasih tahu pelan-pelan. Rasulullah lakukan seperti ini. Kita datang dari rumah kepingin ketenangan. Orang sholat tahiyatul masjid, Rasulullah SAW itu melarang para sahabat membaca Quran keras-keras, karena bakal mengganggu saudara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini Yasin wal Quranil Hakim. Kita syuaya-syuaya ya Habibi gitu. Pelan-pelan gitu kan. Karena kita ingin ketenangan. Jadi berusaha yang pulang ke negeri kita untuk ngasih tahu mereka sunnah antara azan dengan qomat sebelum maghrib. Salat sunnah, baca doa, waktu itu mustajab. Eman-eman. Banyak orang di Indonesia doanya setelah sholat. Memang boleh doa setelah sholat. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi duburi kulli salatin da'atun mustajabah, doa mustajab selesai sholat. Ulama ada beda pendapat, setelah sholat itu, dubur itu setelah sholat assalamualaikum atau sebelum salam di akhirnya. Tapi yang jelas Rasul SAW membaca doa setelah at-tahiyat. Itu Rasul banyak baca doa. Riwayat-riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW membaca doa setelah sholat ada, seperti dalam riwayat Tabrani, tapi para ulama mendhaifkan riwayat-riwayat itu. Rasulullah SAW setelah sholat menghadap ke makmum, ngajari makmumnya kalau ada yang salah ditegur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan ketika sebelum maghrib. Setelah sholat maghrib ada sholat sunnah. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Cuma 2. Kalau ada yang mau 4, kalau ada yang mau 6, kalau ada mau yang 8, boleh nggak?